Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Ya, meskipun ini agak molor dikit tapi nggak apa-apa. Kan sak jam kan dikit bagi warga NU ya. Oke, kita akan melanjutkan perbincangan kita terkait buku ya, 7 kebiasaan manusia yang paling efektif gitu ya, karya Covey ya. Yang kemarin kita sudah membahas paradigma dan prinsip bersama Mas Baru. Kali ini kita akan melanjutkan membahas terkait bab 2 ini, kemenangan pribadi yang terdiri dari jadilah proaktif, mulailah dengan tujuan akhir dan dahulukan yang utama gitu. Lah, jangan kira ono kucing gitu. Oke, oke. Setelah kita ngobrol-ngobrol santai cukup lama, apakah kita perlu check in lagi, Mas Baru? Atau langsung saja? Silakan, Mas Baru. Check in, oh. Check in Oke, aja. Coba, iki ya, Mas Mui saya sing mimpin. Check in seperti biasa. oke. Kita akan check in dulu ya, teman-teman, untuk menandakan bahasanya otak dan pikiran dan hati kita sinkron pada diskusi malam hari ini gitu. Kira-kira eh, apa yang membuat ya kira-kira menurut kalian ya Abang telu, Bos. ya itu kalian soalnya soalnya tadi kan saya ketemu kemarin sih ketemu Fauzi gitu kan antara penting dan genting gitu kan pilih yang mana teman-teman kira-kira antara penting dan genting ya kalau saya dulu ya kalau saya pilih yang penting aja wis oke saya lanjut ke Mas Fauzi. Saya genting karena kalau penting masih bisa diwakilkan. Oh siap siap kalau genting wis jarno itu salah dewe menggentingkan diri. Oke, Fauzi, colek siapa? Loh, wes. Colek siapa? Habib, Habib. Bib, ayo Bil. Kesimpulan kata Mas Apa? Baru. Apa penting apa genting? Iya, Sing Pilih genting. mana, Habib? genting. Oke, pilih. Check in yang paling nggak berkualitas ini. Yo, Eru. Oke, kalau dari saya, sebenarnya dari kuadran, itu sebenarnya juga ada di buku tuh. Kuadran itu kalau kita ingin yang mendahulukan ya yang penting dan genting sebenarnya. Jadi bukan terus dipisah, tapi ya nih misalnya ingin dahulukan ya dua itu. Dua-duanya yo. Oke, Iya. siap. Ya sing tak sing bodoh iku. Anu, pilihannya anu nggak jelas ambigu. Oke, kita lanjut. Mas Baru, silakan. Kita Oke, membahas. siap. Aku dikasih akses share screen si Ais. Oke, Tak share lah di grup lah. Apa nih materinya? Enggak iki. Mang tak se Oh, oh malam juga iya. kok diskusi. si. Aku lah wis sih. Oh, iki lho. Tenang-tenang yang tak kunjung datang. Wis kan? Siap. Oke, saya coba share screen dulu. Ini kok ini iki. Sebentar. Kok tidak ada. Langsung aja. Sing tak share berarti sing materi dia. Iki lah. Udah terlihat ya? Is ya? Wes. Yo, anu ndu apa jenis? Slideshow ah? Ya, slideshow. Ya, Wingi oke. ora ya. Oke. Oke, aku tak coba recall bentar tentang kemarin soal paradigma dan prinsip. Ada satu hal sebenarnya yang eh,
saya lupa sampaikan, dan kayaknya itu penting banget banget karena judulnya ini kan menjadi manusia atau kebiasaan manusia paling efektif. Terus sebenarnya apa sih definisi efektif itu sebenarnya? Nah, ini yang coba ingin tak ulas dulu di awal, ya nih. Kalau kita berbicara tentang apa itu efektivitas, artinya adalah sebuah keseimbangan antara produksi dan kapasitas produksi. Nah, saya kira ini penting buat kita di Gubuk Tulis dan juga di Gus Durian Malang tentang pentingnya menyeimbangkan antara produksi dan kapasitas produksi. Apa itu? Produksi itu adalah sebuah hasil yang kita harapkan. Kalau di buku itu kan digambarkan telur emas, kisah telur emas. Atau ya saya sebut telur aja lah biar tidak perlu menceritakan apa yang dimaksud dengan telur emas. Telur. Sementara kapasitas produksi adalah siapa yang menemukan telur itu, yang mengeluarkan telur itu. Misalnya angsa, ya berarti angsanya itu harus sehat. Itu kapasitas produksi. Jadi misalnya saya mendaku diri sebagai seorang penulis, produksi saya adalah buah tulisan yang saya keluarkan. Sementara kapasitas produksi adalah apa yang membuat tulisan saya tetap bisa menarik. Jadi misalnya tetap membaca buku, tetap berdiskusi, tetap nge-refresh tubuh, tetap sehat. Itu termasuk kapasitas produksi. Saya juga teringat yang disampaikan Mas Irham dulu waktu kita masih bareng-bareng di Gubuk Tulis. Salah satu yang direkomendasikan Mas Irham pada penulis muda saat itu adalah jangan lupa olahraga. Kenapa? Karena olahraga itu akan mensuplai oksigen lebih banyak ke otak dan itu membuat kita lebih konsentrasi, lebih fokus. Nah, itu termasuk dari kapasitas produksi. Kita perlu berkaca pada apa yang kita lakukan di Gubuk Tulis dan di Gus Durian. Apakah selama ini kita dalam bekerja itu hanya menargetkan pada produksi, atau malah hanya memperbaiki kapasitas produksi, dan kapasitas produksi. Misalnya, sidik-sidik kita buat kita buat acara, tapi nggak pernah ada diskursus yang mendalam tentang misalnya kenapa ini dilakukan, dengan siapa ini dilakukan, apa kapasitas yang harus ditingkatkan untuk memperbaiki sebuah kegiatan, jaringan yang diperluas, tempat juga yang di-upgrade, pengolahan venue, sound, dan sebagainya. Nah, itu kapasitas produksi. Sementara kalau kita hanya fokus pada yang penting buat acara, itu berarti kita hanya fokus ke produksi saja. Atau sebaliknya, bahwa kita sidik-sidik bahas iki, bahas iku, bahas iki, bahas iku, tapi tidak pernah ada proses mengamalkan, tidak pernah ada proses membuat itu menjadi nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, itu berarti ya kita hanya fokus memperbaiki kapasitas produksi, tapi tidak fokus untuk memproduksi sesuatu. Jadi yang dinamakan efektif adalah keseimbangan antara produksi dan kapasitas produksi. Kalau logikanya mesin itu, misalnya spesifikasi mesin itu ngomong bahwa 1 liter bisa untuk 10 kilo, ya berarti 1 liter beneran untuk 10 kilo. Jadi kapasitas produksinya adalah bensin, sementara produksinya adalah ketepatan 10 kilo, mesin itu mencapai ketika diisi beneran 1 liter. Nah, kalau itu seimbang, kalau itu pas, nah itu baru yang dinamakan efektif. Nah, saya kira ini menjadi penting untuk dipahami dulu bahwa efektivitas adalah keseimbangan antara produksi dan kapasitas produksi. Membaca dan juga menulis, gak mau cotok, tapi nggak pernah di-share, atau nge-share tok, tapi nggak pernah memasukkan apa-apa yang menjadi bahan dalam tubuh melalui proses membaca. Begitu. Nah, untuk malam hari ini kita akan berbicara habit 1, 2, dan 3. Ini akan mengangkat kita dari kondisi ketergantungan menjadi kemandirian. Ini adalah kemenangan pribadi, ini yang membuat tubuh kita, diri kita menjadi seorang yang tidak tergantung, tidak terombang-ambing. Jadi ada 3 hal yang ditemukan oleh Stephen Covey, bahwa 3 hal ini akan mengubah atau mendorong kita atau mengantarkan kita dari orang yang ketergantungan menjadi orang yang mandiri. Jadi orang yang awalnya adalah tak bisa hidup tanpamu menjadi aku bisa hidup dengan diriku sendiri. Aku bisa bahagia dengan diriku sendiri. Pertama adalah jadilah proaktif, 2 adalah mulailah dengan tujuan akhir, dan 3 adalah dahulukan yang utama.
Izinkan nanti kalau saya coba misalnya pengen kasih contoh Gus Dur aja, karena kebetulan memang banyaknya diskusi ya lewat contoh-contoh beliau, jadi tipis-tipis kita juga sama-sama juga sudah mulai mengenal beliau, jadi biar gampang aja. Oke, bagian pertama kemenangan pribadi. Yang pertama adalah menjadi manusia yang proaktif. Nah, apa sebenarnya proaktif itu? Bahwa proaktif tentu lawannya adalah reaktif. Namun reaktif itu juga satu level dari ya tidak aktif, pasif. Nah, gitu. Ini gojolokannya Muis yang minggu lalu dan akhirnya tak pikir benar juga. Kok kita ingin mereka jadi reaktif, wong mereka aja pasif gitu. Jadi pasif terus naiknya menjadi reaktif, reaktif menjadinya proaktif. Nah, kita diharapkan ada di manusia yang proaktif itu. Jadi, apa itu proaktif? Mengambil inisiatif aktivitas, mengambil tanggung jawab tentang kehidupan kita sendiri, tidak menyalahkan situasi maupun keadaan, lebih memutuskan perhatian pada hal-hal yang bisa kita perbaiki. Ini adalah beberapa makna dari proaktif. Nanti akan lebih jauh ketika sudah menggunakan paradigma inside out. Jadi bahwa proaktif adalah sebuah kondisi di mana kita bergerak itu tidak terus asal ngerespon. Jadi misalnya ditabok balas ditabok itu adalah reaktif. Tapi ketika ditabok kita mikir, oh apakah dia itu memang menyapa ataukah memang ini tabokannya adalah tabokan menyiksa atau apa. Ada proses filtering itu sehingga kita tidak menjadi reaktif dan buru-buru memutuskan sesuatu. Tidak terjebak pada quick solve namanya. Seperti itu. Jadi ada beberapa tahap yang dilalui untuk orang yang ingin menjadi seorang yang proaktif. Nah, yang bagian atas itu adalah reaktif, bagaimana rangsangan itu datang langsung direspon tanpa ada proses internalisasi, tanpa ada proses berpikir. Jadi ada rangsangan langsung direspon, ada rangsangan langsung direspon. Nah, itu reaktif. Kalau bahasa kimianya tentu Muiz juga saya kira masih ingat bahwa yang dinamakan kondisi reaksi yang sangat reaktif adalah ketika responnya itu begitu cepat. Jadi tidak ada proses filtering, tidak ada proses pemaknaan dari sebuah situasi dan kecenderungannya adalah menyalahkan situasi di luar. Andaikan saja kamu begini, andaikan saja kamu begitu, dan capek dengan sendirinya, efeknya adalah capek dengan sendirinya, itu adalah kondisi reaktif. Sementara proaktif sebenarnya basisnya proaktif adalah kemanusiaan sebenarnya. Kita menghargai bahwa kita manusia itu dianugerahi pikiran, kita dianugerahi akal untuk berpikir dan merespon rangsangan yang datang itu dengan cara yang lebih holistik. Jadi kita punya kebebasan untuk memilih sesuai dengan nilai-nilai. Jadi sebenarnya ketika ada rangsangan, kita bisa berpikir dulu sejenak apakah rangsangan ini perlu direspon dengan cara apa. Kalau di Seven Habit ini ada 4 anugerah yang dimiliki oleh diri, oleh tubuh kita, yang mana itu bisa menjadi filter sebelum kita merespon. Pertama adalah kesadaran diri, memeriksa pikiran, suasana hati, dan perilaku. Jangan-jangan ketika ada seseorang yang guyon dan kita itu tersinggung, itu bukan dianya yang menyinggung, tapi memang karena suasana hati kita saja yang sedang tidak cukup baik. Jadi kita bisa menahan, kita akhirnya menahan, bisa sabar bahwa ternyata memang bukan tentu dia yang salah, tapi karena memang hati saya sedang bergejolak. Dan secara pribadi memang itu sering terjadi pada saya bahwa ternyata bukan orang yang menghina, tapi memang hati saya saja yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi memeriksa diri itu kondisi proaktif yang pertama. Jadi masuk ke dalam seperti insight out minggu lalu. Jadi memeriksa keadaan diri apa yang sebenarnya terjadi pada diri saya. Yang kedua adalah melakukan imajinasi. Ini kan juga anugerah yang diberikan Tuhan oleh manusia bahwa kita punya imajinasi membayangkan hal-hal di luar pengalaman realitas yang ada. Jadi tidak hanya terpaku pada bank-bank yang sudah kita miliki, tapi ngecek janjinya kira-kira kalau misalnya seperti ini, kira-kira opsi apa ya yang mungkin kok dia melakukan seperti itu. Sekali lagi ngecek ke dalam dan melakukan imajinasi. Yang ketiga adalah hati nurani, kita menggunakan hati nurani kita, menyadari tentang benar dan salah, serta memahami integritas pribadi. Dan yang terakhir adalah
berkehendak bebas. Nah, sekali lagi ini yang tadi saya sampaikan bahwa proses proaktif adalah proses menghargai kita bahwa kita adalah seorang manusia yang punya akal untuk memilih bagaimana cara merespon, tidak gerusak-gerusuk. Karena kalau gerusak-gerusuk akeh tunggale, seperti pasukan jubah putih itu, nah itu kita bisa cek ketika rangsangan responnya mereka yang terlalu cepat. Kalau bahasa esainya itu kan mudah tersulut, nah mudah tersulut. Umat gumunan karena lama sudah nggak menulis juga ya. Kayak misalnya mudah dibakar seperti jerami kering terkena api. Nah itu kan eh, kondisi manusia yang sebenarnya itu menggambarkan orang-orang yang reaktif dan tidak sempat berpikir caranya merespon. Karena kadang-kadang merespon juga tidak tidak harus selalu dengan kasar, bahkan tidak merespon adalah sebuah respon. Nah, ketika kita punya kesadaran bahwa tidak merespon adalah sebuah respon, itu kan kita sadar bahwa oh kita punya kemampuan tentang menyadari diri, kita punya kemampuan untuk mengimajinasi, kita punya kemampuan hati nurani dan berkendak bebas. Sekali lagi, yang pertama be proaktif ini memang kita diajak untuk benar-benar menghargai bahwa kita adalah manusia yang punya kehendak. Kita bukan sebuah sempak yang terserah orang mau dipakai atau tidak, mau dibuang atau mau ditaruh di mesin cuci, tapi kita adalah manusia yang punya kehendak. Kurang lebih begitu untuk be proaktif ini. Ada proses internalisasi dan berpikir. Nah, ini ditunjukkan dengan eh, sederhana tentang gimana sih bahasa-bahasa proaktif dan gimana bahasa-bahasa yang reaktif. Misalnya, bahasa-bahasa reaktif, kita tinggal cek aja sebenarnya kita lebih sering menggunakan kata yang mana. Bahasa reaktif misalnya, tidak ada yang dapat saya lakukan. Nah, gitu. Tidak ada yang dapat saya lakukan. Bahasa proaktif yang muncul dari itu adalah, mari kita lihat alternatif yang kita miliki. Jadi nggak terus mentok, misalnya skripsi, terus dapat revisi, dan revisinya itu banyak. Apakah respon kita adalah, oh aku rasa ngelakoni apa-apa, kabeh buntu, pembimbingku kenemenan. Seperti itu, ataukah kita memilih bahwa apa jangan-jangan sebenarnya beliau itu pengen saya seperti ini, atau jangan-jangan eh, beliau memang ingin hasil skripsi saya itu mengarah pada hasil yang lebih apa. Nah, itu kata-kata yang bisa dicek sebenarnya. Jadi kata reaktif dan kata proaktifnya seperti itu. Yang kedua misalnya, memang sudah begitulah saya. Nah, itu kata-kata reaktif. Terus kata proaktifnya adalah saya dapat memilih pendekatan yang berbeda. Nah, saya dapat memilih itu artinya kan kehendak bebas bahwa kita sebagai manusia itu punya kemampuan untuk melakukan apa yang sebenarnya ingin kita lakukan. Terus yang ketiga, ia membuatku begitu marah. Nah, ini juga yang termasuk ditanyakan Muiz minggu lalu tentang, lah kalau misalnya semuanya telat, berarti kan responnya adalah itu kondisi luar yang mempengaruhi kita. Sementara kalau kita cek, ia membuatku begitu marah, itu kan ya sama, itu adalah kondisi luar yang sebenarnya kita tidak bisa kita kendalikan, tapi malah kita fokusnya ke sana. Sementara kata-kata proaktifnya adalah saya mengendalikan perasaan saya sendiri. Janjane saya marah atau tidak, itu kembalinya ke saya. Kita tentu masih ingat juga bahwa eh, musuh paling besar dari seorang pendekar adalah mengendalikan egonya sendiri. Nah, sehingga ketika kita bisa mengendalikan ego bahwa saya marah, saya tidak marah, itu tergantung pada bagaimana saya mengelola diri. Nah, itu sebenarnya adalah mengarah pada sikap-sikap yang proaktif. Nah, itu adalah beberapa bahasa yang bisa menjadi indikator atau mendeteksi apakah kita itu selama ini masih ada dalam kondisi yang reaktif atau proaktif gitu. Nah, orang yang proaktif itu akan memperbesar, akan fokus dan memperbesar pada circle of influence atau lingkaran yang bisa ia pengaruhi. What you can do something about. Misalnya tubuh saya, mulut saya, hati saya, perasaan saya, itu what you can do something about. Itu adalah sesuatu yang bisa saya kendalikan. Jadi kita fokusnya adalah ke lingkaran yang tengah ini, circle of influence, dan kita berusaha untuk memperbesar lingkaran itu sehingga bisa mendesak circle of concern, sesuatu yang
menjadi concern kita, what you care about, apa yang saya pedulikan. Misalnya saya pedulikan adalah kondisi forum ini misalnya diisi minimal 6 orang seperti 6 atau 8 orang seperti minggu lalu. Itu kan what you care about. Tapi kalau misalnya energi saya hanya tercurah kepada jumlah peserta, saya menjadi tidak menghargai 4 orang yang hadir di sini dan tidak menganggap bahwa 4 orang ini adalah manusia. Nah, karena saya hanya fokus pada sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Jadinya saya ngerundel di mana sih Ipung kok nggak datang lagi, di mana sih Nuril kok nggak datang lagi. Tapi lebih kepada ya seperti yang dilakukan Muiz, saya kira ini adalah salah satu contoh yang proaktif bahwa saya nggak peduli minggu lalu ada 8 orang, sekarang 4 orang pun ayo. Nah, itu adalah sikap proaktif bahwa dia memilih untuk fokus pada apa yang dia bisa dia lakukan. What you can do something about, tidak terus menuntut orang lain, tidak terus menyalahkan orang lain. Itu bedanya circle of influence yang diperhatikan atau bukan circle of influence yang diperhatikan. Jadi eh, kita juga kembali bisa cek selama ini apakah kita itu fokus ke yang bisa kita kendalikan atau yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, ini jadi proaktif fokus itu adalah circle of influence, mendorong atau mendesak circle of concern. Jadi sebenarnya bagaimana cara mendorongnya? Cara mendorongnya adalah memperbesar kapasitas. Contoh konkretnya seperti ini. Misalnya, ketika saya yang diminta Muiz untuk sharing tentang Seven Habit, kita tahu bahwa yang datang adalah 4 orang. Itu artinya bahwa circle of influence saya memang tidak terlalu besar di lingkungan Gubuk Tulis dan Gus Durian. Tapi kita bisa bayangkan untuk orang yang punya kapasitas yang lebih tinggi daripada saya. Misalnya, Muiz itu nembusi Mas Jai untuk ngomong soal Seven Habit ini dan ditaruh di grup Gus Durian. Saya kira pesertanya tentu tidak hanya 4 orang, mesti akan lebih dari 4 orang itu. Saya kira akan lebih dari 4 itu. Jadi koordinator-koordinatornya mungkin juga akan hadir. Misalnya kita pilih lagi orang yang punya kapasitas yang lebih tinggi lagi dari Mas Jai. Muiz mengundang Mbak Alisa untuk membahas Seven Habit. Saya hakul yakin bahwa Gubuk Tulis dan Gus Durian yang datang tidak mungkin cuma 4 orang. Bisa jadi mungkin menyentuh angka 50 orang. Untuk kegiatan-kegiatan yang dirasa bisa ditinggalkan, mesti akan ditinggalkan terlebih dahulu dan mengikuti pembicaraan tentang Seven Habit ini. Jadi kita bisa mengukur lingkaran pengaruh kita itu sudah sebesar apa, itu dari sana. Dan tidak terus kita harus fokus ke circle of concern, ya udah kita tetap fokus ke circle of influence. Yang perlu kita sadari adalah bahwa oh iya ternyata kapasitas saya adalah bisa mengajak 4 orang untuk berdiskusi. Itu yang harus saya fokuskan, bukan terus kok gini sih keadaannya diajak kayak gini kok malah nggak mau. Bukan itu, karena itu adalah circle of concern, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi itu adalah beberapa langkah untuk menjadi proaktif, yakni melalui dengan fokus pada circle of influence atau sesuatu yang bisa kita lihat. Dan kita tidak memfokuskan pada circle of concern karena itu akan menekan diri kita dan membuat kita semakin kehilangan energi dan malah sakit sendiri. Seperti itu. Itu yang be proaktif. Nah, ini yang kedua. Jadi kita tidak perlu lama-lama ya, karena mulainya sudah lumayan ini. Jadi yang habit yang kedua setelah menjadi manusia yang proaktif, yang kedua adalah begin with the end in mind. Saya akan mulai dengan bahwa begin with the end in mind ini berhubungan dengan prinsip yang dipegang. Jadi mudahnya begin with the end in mind adalah kita ingin dikenal sebagai apa ketika meninggal. Kita bisa melihat contoh ini pada sosok Gus Dur, bahwa makamnya Gus Dur itu tidak terus tertulis Kiai Haji Abdurrahman Wahid bin Kiai Haji Wahid Hasyim, lahir pada tahun 1940 dan meninggal pada tahun 2009. Tidak itu, tapi yang ada di nisan beliau adalah di sini terbaring seorang pejuang kemanusiaan, dan itu adalah pesanan beliau, apa namanya gitu, wasiat
wasiat beliau. Jadi beliau yang minta bahwa di nisannya ditulis seperti itu. Itu adalah begin with the end in mind. Jadi ingin dikenang sebagai apa saat meninggal. Gus Dur memang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pejuang kemanusiaan, sehingga ini menjadi realistis ketika kita melihat bahwa gerakannya Gus Dur itu selalu berhubungan dengan itu. Gus Dur membela Inul itu juga berhubungan dengan kemanusiaan. Gus Dur membela teman-teman dari Ahmadiyah, Syiah, itu juga bagian dari perjuangan kemanusiaan. Gus Dur membela Arswendo kayaknya yang punya majalah yang menempatkan Nabi Muhammad di bawahnya Soeharto. Itu juga soal kemanusiaan, bahwa beliau memang visinya adalah memanusiakan manusia, sehingga yang dilakukan oleh beliau adalah yaitu begin with the end in mind. Dan kita perlu untuk menjadi seperti itu. Kita ingin dikenang sebagai apa? Misalnya kok Billy atau Cepot ingin dikenang sebagai apa? Apakah sebagai seorang yang begitu baik, ataukah misalnya menjadi orang yang begitu disiplin? Nah, kalau kita punya visi itu, ya itu akan menjadi guide kita dalam menghadapi hidup. Kalau misalnya visi kita adalah disiplin, ya berarti kita akan sulit untuk tidak disiplin. Berarti karena kita disiplin terus. Nah, itu. Jadi kita yang penting dari begin with the end in mind adalah sebenarnya nilai apa sih yang kita pegang. Itu yang menjadi penting. Prinsip dan nilai apa yang kita pegang, dan itu yang kita perjuangkan. Kita berpikir besok saat mati kita kan ingin dikenang sebagai apa. Memulai segala sesuatu dengan gambaran akhir. Berarti mampu menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai secara jelas. Ini kalau misalnya kita bayangkan sebuah komunitas, ini juga menjadi penting. Kita perlu membayangkan bahwa Gubuk Tulis ini sebenarnya ingin dikenang sebagai komunitas yang seperti apa. Garuda ini perlu dipikirkan juga bahwa Garuda itu ingin dikenang sebagai komunitas yang seperti apa. Biar apa? Biar ada spiritnya. Jangan-jangan kita tidak pernah berpikir bahwa Garuda ini harus menjadi komunitas yang kosong. Nah, kalau kosong ya gerakannya kosong, tentu akan seperti itu. Jadi misalnya kita berpikir Garuda adalah komunitas Gus Durian yang berbasis di Kota Malang, yang fokus utamanya adalah memperbaiki kemampuan berbahasa anggotanya. Sehingga akan sangat logis ketika Garuda Rising itu muncul, seperti yang dulu pernah ada itu. Jadi kita berpikir bahwa anak-anak Gus Durian paling jelek itu harus menguasai 2 bahasa. Karena kita punya pandangan bahwa bahasa itu perlu kita pahami, karena dengan itu kita bisa berkomunikasi dengan berbagai macam jenis orang. Minimal misalnya bahasa Inggris, karena itu bahasa universal, sehingga kita bisa ngomong dengan siapapun dan bisa mengkonsumsi informasi dari manapun dengan berbahasa Inggris. Misalnya semangatnya itu. Ya kita akan fokus membuat kegiatan, kita akan fokus membuat program yang mengarah ke visi itu. Kita ingin dikenang bahwa Gus Durian adalah komunitas yang concern pada kemampuan berbahasa anggotanya. Ini juga dipengaruhi dari semangat, misalnya Gus Dur aja itu menguasai banyak bahasa. Beliau dari kecil itu tidak hanya fasih bahasa Indonesia dan bahasa Arab, tetapi juga les bahasa Prancis gitu. Jadi misalnya kita ambil itu, sehingga akan jelas ketika orang bertanya Gus Durian Malang itu apa? Oh, itu Gus Durian yang fokus pada kemampuan bahasa anggotanya. Akan seperti itu, dikenang seperti itu. Pun demikian seperti contoh Gus Dur tadi, bahwa Gus Dur itu siapa? Gus Dur adalah orang yang selalu memperjuangkan kemanusiaan. Nah, gitu. Kita kan kenal Gus Dur misalnya Bapak Toleransi lah, atau apa dan sebagainya. Nah, itu termasuk dari bagian ini. Jadi, yang penting adalah kita memperkuat prinsip dari dalam kita, sehingga gerakan kita itu menjadi terarah, bukan tidak terarah. Kebetulan di sini pada malam hari kan ada Cepot yang datang ini. Cepot pun tentu harus membayangkan bahwa Gubuk Tulis ini sebenarnya ingin dikenang sebagai komunitas apa. Kalau dikenang taruhlah paling basic
sesuai namanya, komunitas literasi. Gubuk Tulis ingin dikenal sebagai komunitas literasi. Ya, terus kalau literasi, apa pembuktiannya? Seperti tadi yang diomongkan sama Billy lah. Terus kalau misalnya kita ingin mengundang sponsor, kan kita harus punya portofolio. Lah, apa portofolionya di Buku Tulis? Kalau memang kita adalah komunitas literasi, lo mana bukti kalau kamu memang pejuang literasi ini? Apakah webnya aktif? Apakah kita aktif menulis? Apakah kita terus menyebarkan gerakan misalnya tebar baca itu atau seperti apa? Apa buktinya? Portofolionya itu harus jelas dan konkret. Kita ingin membayangkan bahwa kita itu akan berakhir seperti apa. Nah, ini soal visi. Sebenarnya semua pencapaian manusia memiliki dua fase penciptaan. Satu ketika diciptakan di dalam pikiran dan dua ketika diciptakan secara nyata. Oke. Eh, ini karena tadi ada dua, jadi soal pikiran dan soal fisik, tapi eh, tidak perlu saya bicarakan terlalu terlalu apa namanya terlalu detail terlalu panjang. Saya kira paling inti ya, itu. Jadi kalau lebih komplit ya tentu membaca, tapi kita perlu untuk menghadirkan pikiran. Ada blueprint yang kita miliki tentang kita ingin dikenang sebagai apa di akhir. Entah itu sebagai individu yang mandiri atau entah sebagai komunitas yang mandiri. Jadi pikiran kita bisa diletakkan di sana. Itu tentang begin with the end in mind. Jadi kita ingin berpikir, kita ingin dikenang sebagai apa di akhir. Seperti itu. Oke. Ini prinsip yang tadi saya sampaikan bahwa kita memang perlu punya prinsip agar ada tujuan, agar punya tujuan kita mau mengarah kemana. Nah, di mana kalau tadi ada circle of influence dan circle of concern, lalu di mana letak prinsip kita? Letaknya adalah di sisi kita, sisi hati kita yang paling dalam. Misalnya saya percaya bahwa Gubuk Tulis ingin dikenang sebagai komunitas literasi yang fokus kepada mahasiswa dan kepada anak-anak kecil. Prinsip itu ada di mana? Prinsip itu adalah letaknya di paling dalam, yang ada di dalam diri kita, di hati kita, bahwa itulah yang akan terus menjadi semangat kita dalam bergerak, tidak noleh ke sana dan noleh ke sini. Gitu. Oke, itu yang kedua. Jadi soal begin with the end in mind. Jadi kombinasi dari pertama adalah be proaktif, kedua adalah begin with the end in mind, dan yang ketiga adalah first thing first. Selalu dahulukan yang lebih utama, prinsip manajemen pribadi. Nah, untuk prinsip yang ketiga ini sebenarnya menjadi tantangan yang menarik kepada orang yang kental dengan budaya timur. Budaya timur yang saya maksud adalah gak enakan. Kadang-kadang kita itu setiap diajak oleh orang itu tidak ada sortir dan kita itu cenderung reaktif untuk selalu ngomong ya ndak apa-apa. Alasan paling sederhananya adalah karena nggak enak nolak. Nah, itu adalah sebuah kegiatan yang tidak efektif karena tentu kita akan terbentur karena tidak bisa manajemen prioritas, tidak bisa manajemen waktu. Semuanya ya nggak apa-apa diajak ke sini, ya nggak apa-apa diajak ke situ, ya nggak apa-apa. Nah, itu adalah kebiasaan yang bertolak belakang dengan ini. Kita perlu belajar untuk mulai saat ini berkata tidak kalau memang tidak bisa kita lakukan. Jadi kalau kita iya, itu memang karena memang bisa, bukan karena gak enak. Kita ngomong tidak, itu bukan terus karena kita nggak suka, tapi karena memang kejadian yang membuat kita tidak bisa melakukan itu. Ini kombinasi jadi dari sifat proaktif mengelola, punya kehendak bebas tadi itu, bahwa ketika kita diajak, ya kita bisa berpikir, kira-kira bisa nggak kita melakukan itu. Jadi budaya timur soal rasa gak enakan itu menjadi tantangan kalau misalnya mengakar. Tapi saya kira untuk teman-teman yang ada di sini sudah relatif tidak punya problem dengan kebiasaan nomor 3 ini. Karena saya juga mengenal Billy, mengenal Cepot, mengenal Muiz, bukan orang yang sidik-sidik, yo budal,
terutama Billy yang saya kenal bahwa cukup selektif dalam memilih akan melakukan atau tidak melakukan. Bukan masa yang gerudukan lah. Kalau masa gerudukan itu kan, ayo Rono, Rono, ayo gerejo, gerejo, ayo no, di mana ya kira-kira biasanya arek dijak gerudukan gelem ya. Kan gitu. Itu Yang kaki Kelenteng, sifat. kelenteng. Nah, kelenteng, kelenteng, kelenteng. Biara, ayo biara. Pokok, pokok kayak penonton bayaran. Nah, itu sangat tidak efektif karena mesti akan rusak karpe dhewe. Karena kadang-kadang kita itu punya kepentingan pribadi juga yang kalau misalnya diajak seperti itu, kita berhak untuk bilang, enggak bisa. Saya ada tugas kuliah misalnya. Itu sangat boleh untuk diucapkan. Itu adalah first things first. Selalu dahulukan yang lebih utama. Fokus pada prioritas, kita tidak akan bisa menyelesaikan semua hal yang hinggap di tangan kita. Jadi kita fokus kepada apa yang sebenarnya memang paling prioritas untuk kita. Misalnya taruhlah contoh di rumah ada masalah dan itu jadi sangat penting untuk segera diselesaikan. Yoga terus ketika diajak gerudukan ke gereja, ke kelenteng, misalnya ke Buktulis ya ke Jalan Ijen, ya kan rutinannya cepot setiap minggu Jalan Ijen. Kalau misalnya tidak bisa, ya enggak apa-apa. Dan sebagai kami tua tentu karena sudah ngerti proaktif ya. Kalau misalnya ada anggota yang tidak bisa ke Ijen, ya wes gak apa-apa. Karena anggota yang tidak bisa ke Ijen itu adalah lingkaran perhatian, bukan lingkaran pengaruh kita. Jadi sekali lagi yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Ya wes, kalau misalnya gak bisa, ya wes. Kalau misalnya Billy menolak diajak ke sini, diajak ke sana gak mau, ya wes. Karena mungkin beliau sedang punya kegiatan. Ya sudah, kita hargai beliau adalah manusia yang punya kehendak untuk bebas seperti itu. Nah, ini tadi yang Muiz sampaikan, check in, milih urgent atau important. Lah pilihannya kok satu toh, padahal yang harus didahulukan itu ya urgent ya important, itu yang pertama. Kuadran satu ya urgent ya important. Eh, jadi ya penting, ya genting, itu yang pertama. Baru masuk yang kedua, kalau di sini yang kedua itu not urgent tapi important. Nah, jadi yang genting dulu tapi tidak penting. Baru kuadran ketiga adalah yang urgent dan tidak genting. Baru yang terakhir yang bisa kita selesaikan terakhir adalah ya yang not urgent dan not important. Gambarannya itu ya seperti kita punya bola-bola yang besar dan ada bola-bola yang kecil. Tugas kita adalah memasukkannya ke tong. Kalau kita masukkan yang kecil-kecil dulu, tentu nggak akan cukup kita masukkan bola yang besar. Yang bisa kita lakukan adalah yang besar masukkan dulu, baru yang kecil-kecil nanti akan menyesuaikan ukurannya sesuai dengan ruang-ruang kosong yang masih tersisa. Nah, seperti itu. Jadi kita skill yang perlu kita miliki di sini adalah apa yang memang urgent dan apa yang memang important itu yang kita lakukan sekarang. Kalau misalnya di satu waktu kita ada kondisi ternyata ada dua atau tiga hal yang harus dilakukan bareng-bareng dalam satu waktu yang dekat, dalam satu waktu yang sama, ya kita harus pintar-pintar memilih mana yang benar-benar urgent dan mana yang benar-benar important. Important, aku wedi kepleset menjadi impoten. Ya, intinya begitu. Jadi yang paling pertama kuadran satu adalah urgent important, yang kedua adalah not urgent tapi important, yang ketiga adalah not important tapi urgent, dan yang keempat yang boleh dikerjakan di belakang-belakang adalah not urgent dan not important. Oke. Jadi ketika kita bisa melakukan tiga hal itu, nah kita akan mulai masuk ke kemandirian. Meskipun prinsip yang tidak boleh dilanggar dalam melaksanakan ini adalah soal bahwa kita perlu proses. Sekali lagi bahwa buku ini adalah bukan buku motivasi tapi buku self improve. Yang ditolak oleh buku ini adalah kata-kata misalnya 30 hari mahir berbahasa Inggris, 30 hari menjadi konten kreator top. Hal kata-kata seperti itu yang ditolak oleh buku ini, bahwa ketika kita membaca judul buku, taruhlah di Gramet yang di sana judul bukunya adalah 100 hari menjadi penulis mahir siap tembus media massa. Itu yang ditolak buku ini, bahwa tidak ada sesuatu yang instan. Kalau kita ingin menjadi penulis yang mahir dan bisa tembus di banyak media massa,
satu-satunya langkah adalah mulai menapaki jalan panjang menjadi penulis yang hebat. Tentu dimulai dari memproduksi tulisan-tulisan yang jelek. Saya tidak ingin menunjuk, tapi misalnya pengen guyon, jadi kayak gini. Cepot selama jadi kami itu sudah berapa tulisan yang diproduksi? Nah kan itu pertanyaannya. Kalau ingin membuat komunitas gubuk tulis ini menjadi komunitas yang benar-benar literasi banget, kami tuanya sudah nulis berapa tulisan dan sudah diupload berapa kali di gubuktulis.com itu. Jadi seperti itu. Jadi tiga hal ini yang perlu untuk terus kita latih secara pelan-pelan, secara tidak perlu gerusa-gerusu, dan kita bisa memilih mana yang lebih dahulu. Kalau misalnya kita merasa bahwa kayaknya sudah proaktif, kayaknya sudah mulai dengan tujuan akhir, tapi kurang dalam dahulukan yang utama, tidak punya prioritas, ya berarti kita belajar dulu ini. Yang ketiga aja dulu, yang kurang-kurang itu yang diperbaiki terlebih dahulu. Begitu juga dengan kondisi-kondisi yang lain. Bagian ketiga, kemenangan publik interdependensi dengan orang lain. Oke, oh iya, saya perlu sampaikan juga bahwa gini, faktanya adalah kita tidak akan melangkah menjadi saling tergantung ketika misalnya saya berelasi dengan Muiz. Muiz adalah orang yang mandiri, sementara saya adalah orang yang ketergantungan. Tidak mungkin relasi saya dan Muiz akan menjadi saling tergantung ketika satu di antaranya itu masih ada yang ketergantungan. Yang mandiri itu akan turun menjadi ketergantungan. Saya lupa ini sudah saya sampaikan atau belum, tapi perlu untuk saya ulang bahwa kondisinya adalah seperti itu. Kita fokus pada diri kita sendiri untuk menjadi manusia yang mandiri. Itu yang pertama. Oke. Nah, yang perlu kita pahami juga adalah soal ini, Bang, emosi. Kita itu perlu untuk menabung bank emosi ke orang lain. Kenapa? Karena itu akan membantu, sangat membantu kita dalam ketika kita ingin masuk ke level yang kesaling tergantung. Kita bisa berpikir menang-menang, kita bisa melakukan sinergi, kita bisa mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Itu bisa dimulai dengan kita menabung tabungan emosi. Jadi kalau misalnya saya ingin punya tabungan emosi ke misalnya Cepot, setoran saya adalah misalnya mengerti terlebih dahulu. Saya mengerti Cepot, menunjukkan keramahan, berlaku sopan santun. Itu adalah tabungan emosi saya ke Cepot. Dengan itu, hubungan saya dengan Cepot akan menjadi tidak hanya soal pertemanan, tapi sudah heart to heart. Terus yang ketiga misalnya menepati janji. Keempat, setia pada yang tidak hadir. Yang selanjutnya nomor berapa ini? Nomor 5, menentukan ekspektasi yang jelas. Yang keenam, meminta maaf. Nomor 7, memberi umpan balik secara baik. Dan yang terakhir adalah memaafkan. Nah, memberi umpan balik secara baik itu bagian dari tabungan emosi. Jadi tidak arogan, tidak kasar. Ya, ya iya, dia salah, tapi kan gak terus dilakukan juga dengan cara salah. Kalau bahasa bahasa Islamnya ya amar ma'ruf nahi mungkar, bukan amar ma'ruf bil mungkar, kan seperti itu. Sementara kondisi-kondisi yang menarik emosi, tarikan adalah eh, berasumsi Anda mengerti. Kita punya asumsi bahwa saya sudah mengerti. Aku wis ngerti karo kondisi ini, aku wis ngerti karo istriku, aku wis ngerti karo Cepot iki jan-jane koyo ngene pikirane. Itu menarik emosi karena kadang-kadang asumsi kita tentu banyak salahnya karena itu kan peta bukan wilayah. Menunjukkan ketidakramahan, gak sopan, tidak hormat, ingkar janji, membicarakan keburukan orang tersebut di belakangnya dengan tujuan menjatuhkan, tidak dalam tujuan konstruktif dan dievaluasi terus memperbaiki, tapi menjatuhkan, membuat ekspektasi yang tidak jelas, sombong dan arogan, memberi umpan balik secara tidak baik, dan yang terakhir adalah memendam unek-unek gitu. Oke, saya kira ini untuk hal yang akan mendorong kita menjadi manusia yang ketergantungan, menjadi manusia yang mandiri. Pertama adalah menjadi proaktif, kedua adalah mulai dengan tujuan akhir, punya prinsip, kita ingin kenang mati sebagai apa, dan yang terakhir adalah mendahulukan yang memang urgent dan important. Baru ketika ketiga hal ini sudah menjadi habit kita, kebiasaan kita diskusikan dengan orang lain, dan kita
terapkan di kehidupan kita, kita akan menjadi manusia yang mandiri. Begitu, Bapak Muiz. Oke, baik. Terima kasih Mas Baru. Jadi pertemuan pada malam hari ini itu kita membahas 3 poin itu ya, 3 kebiasaan ya, mulai dari jadi proaktif, kemudian hingga mendahulukan yang utama untuk mencapai sebuah kemandirian gitu. Dan terakhir menarik tadi ada kayak bank emosi. Saya kira hanya ada bank-bank kredit, bank sampah, bank emosi juga ada banknya gitu ya. Ternyata ya Mas Baru ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan Ya, mungkin terkait hal ini. saya jadi teringat ini sebenarnya, Is. Oke. Saya jadi ingat beberapa kasus yang ada di komunitas kita, komunitas yang bergambar burung. Burung. Opo Ya, kalau ya bergambar burung, ya kan ini gak kebetulan ya satunya atau berarti. Ya manuk Garuda toh, Is. Iya toh, Is. Garuda goblok, Muis. Mu iso. Komedine lo lemah. Cuk, bergambar malam burung. Jumat pikirannya Gambar kunam. Bergambar Garuda itu. burung. Ya, Oke, ya, ya, ya. Oke, oke. Is. Ngene, awakmu kan pernah dicurhati oleh beberapa putri-putri Ya. anak Garuda. Terus jarene kowe tak critani lek kowe nang Malang. Padahal aku wis nang Malang yo gak apa critani pisan. Ya, tapi tidak penting ceritanya itu apa. Pun Nah, demikian misalnya seperti kue seeling ada satu anak KPG 1 sing masih ada di Malang, perempuan Indi itu. ya, ya. Ya, kalau misalnya kita sadar bahwa kenapa ke orang-orang itu taruhlah sakit hati, itu karena ada relasi yang dilakukan oleh beberapa orang di komunitas Garuda itu malah bukan setor atau bukan emosi, tapi menarik, Hmm. bermain dengan asumsi, tidak ramah, ingkar janji, sombong, arogan, ngomong tok, gak pernah mendengarkan, dan Nah, itulah yang menarik habis emosi sehingga banyak orang yang akhirnya tidak nyaman di sana. Ini yang perlu saya tambahkan, Is. Jadi berarti tarikan ini kok kredit ngono Aru. iya, Cuk. bener toh. Tadi Iya, kayak Pi. kayak misalnya ya, Setoran itu kenapa debit, Bil. Bill, kowe ngerti, Hmm, Muis kan orang sing lambene rusak toh. iya. Tapi kita Itu tahu bahwa Billy kui. kenapa kok masih ada orang yang mau bersama Muis? Karena itu karakter, bukan citra. Bahwa sebenarnya Muis lambene rusak itu konteksnya guyon, tapi dia tetap mengerti misalnya. Oh, gak terus bermain asumsi, asumsi, asumsi. Nah, itu. Jadi gak terus mengandalkan bahwa aku seperti, kowe ini, gak seperti itu, tapi jadi kita berasumsi itu memang kondisinya adalah menarik respect lah, menarik respect. Aku memandang Billy bahwa Billy itu seperti ini. Yos, ketika saya mengucapkan itu, ya Billy akan pelan-pelan berkurang respectnya pada saya. Nah, itu yang dimaksud tarikan dari rekening bank emosi. Dan itu Oke, yang oke. terjadi pada kader-kader komunitas burung yang kenapa kok banyak yang kabur karena Tidak emosinya mana ditarik perkutut. semua. Gitu, Bung. Wah, yang paling banyak tarikan di komunitas pecinta manuk perkutut ini membuat ekspektasi yang tidak jelas. Terus, Betul. terus apa unek-uneknya nggak transparan lah. Kalau kita aku Billy ini kan sekasar-kasarnya cocok kita itu kan transparan gitu kan apa adanya gitu kan. Yo, Ya aku Bill ya. nggak tahu ngerasani wong, Cuk. Eh, Yo ngomong langsung ngarep wong eta. Ya, jadi memang beberapa itu ya dari makanya kemudian penting ya ini teman-teman hadir cuma yang nggak masalah yang nggak hadir. Jadi kita bisa mengukur sejauh mana gitu kan teman-teman itu untuk diajak apalah ya sadar penuh kok sadar sebagian ya ora ya sadar penuh sehingga tantangannya yo kok ikan ono baru wong Seknas gitu ya tantangannya itu memang agak berat ya kan ya kita lihat ya kita tidak kemudian ini tadi bahasannya baru cukup clear ya untuk kita evaluasi apa
modal buat evaluasi gitu ya. Kemudian ketika kita kembalikan ke komunitas kita masing-masing, taruhlah komunitas burung, komunitas biru sing royo-royo itu loh, tenda biru gitu kan ya. Terus ada komunitas Tenda biru. Komunitas tenda perempuan biru. yang bawa golok barang gue. Dalam arti ini sudah mengalami fase yang menurutku mengalami fase yang kebergantungan gitu. Bukan kesaling tergantungan, tapi sudah fase yang sangat drop gitu ya. Nah, ini menjadi materi-materi penting menurut saya untuk diketahui teman-teman. Tapi untungnya nanti kan ada rekamannya, semoga nanti teman-teman sambil slow kan bisa melihat gitu. Nah, di Malang kondisinya itu seperti itu. Bahkan kemarin misalnya ya ini nih, secara materi itu kan saya kira tidak ada yang perlu diperdebatkan ya, Vil ya. Ini kan sembari apa jenenge tipis-tipis Curhat. tipis-tipis evaluasi gitu kan ya. Ya seorang ya gak tak sebut jenenge. Ya kan soalnya kok rekamannya yang didelok seseorang gitu kan atau bahkan repot Pak rekamannya didelok Pak. Ya taruhlah yes Dibateni sih rekaman dibateni sih. Ya. Iya, ya rekamannya harusnya dipateni paus ya Ru yo. Dipateni aja loh, nggak guna juga wong berlima Pak. Dan ini direkamkan, diupload, cek itu ada. Sebenarnya yang perlu kita cek itu kembali lagi adalah soal diri kita. Bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita berkata sesuatu, kita merespon sesuatu, itu yang kita cek adalah diri kita. Menerapkan seven habit itu menjadi sulit karena memang kalau kadung egonya kita itu besar, nah itu akan sangat sulit untuk meminta kita menurunkan ego itu dan menjadi pribadi yang rendah hati. Nah, jadi dari apa yang sudah kita bicarakan, dari beberapa contoh yang sudah kita bicarakan juga, karena fokus kita minggu ini adalah soal kemenangan pribadi menjadi manusia yang merdeka. Respon-respon yang selalu menyalahkan eksternal, selalu menyalahkan kondisi di luar adalah sebuah respon yang sebenarnya membuat diri kita secara individu itu kan nggak merdeka. Lebih baik meskipun ini terlihat acuh ya, alas ya wis lah engko sik ngono. Mending seperti itu biar kita punya jarak, terus kita kembali lagi untuk memperhatikan diri kita menjadi manusia yang lebih proaktif, berpikiran, begin with the end in mind, dan put first thing first. Jadi itu kembali lagi bahwa yang berat adalah kita menengok dan merefleksikan apakah ucapan dan tindakan kita itu termasuk dari tindakan-tindakan yang efektif dan mengarahkan kita menjadi manusia yang mandiri atau malah sebaliknya. Jadi tidak perlu duding, tapi menengok lebih dalam, mulai self-talk dengan dirinya sendiri. Begitu, Bung Muis. Oke, siap Mas Baru. Memang kadang kalau sudah menjadi apa doding jadi kebiasaan itu rada angel dihilangi. 3G ini diketok ya. Oke, itu ya. Ya, ada pertanyaan Billy mungkin. Ono sih lah aku bertanya. Pokoknya intinya pengen anu lah enggak apa jenenge. Refleksi aja lah, turun no ego. Ya, ya. Ya, Oh, bener. mulai Bener, bener. silent lah. Loh, kok mulai? Fauzi, ada pertanyaan? Cukup. Cukup. Ya, jadi sebenarnya dari kita semua itu punya karakter masing-masing ya. Fauzi yang gur cukup, ngono kan. Terus Cici yang seolah-olah elegan gitu kan. Ya, Nyimak. Kok ya. pribas? Oke, menarik sekali. Nanti ini kita pertemuan berikutnya apa, Ru? Berarti Ru. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas mulai habit ke 456, win-win solution, mengerti sebelum dimengerti, dan synergize. Nah, ini kita akan studi kasus saja lah, mengulik apa yang kita bicarakan hari ini. Ya. Kok janjane kenapa kok kita tidak pernah menjadi saling tergantung ya, kok malah balik Iya, kita tergantung iki jan bener sing kurang ki opo ki janjane. Tapi materi
menurutku ya materi hari ini lebih oke daripada yang kemarin loh. Mulai Kemarin jelas lagi. ngantar. Enggak, Kemarin soalnya tadi. semakin kita mengerti kan semakin berefleksi, Pak. Oh, iya, iya. Mantap, Coba aku njaluk PPT ini, Pak. aman. Nanti aja tapi sekalian belakangan. Nanti Ya wes. Bil, setelah pertemuan keempat. Kok kon gak mlebu pertemuan ketiga keempat. Loh, pokok di jerene Rebo, saiki dadi Kemis. Anu, baru kan dosen repot wi. Jancuk. Forumnya forum Reboan apa Kemisan? Besok Lah aku kan Rabuan. teknik Rebo iku besok endi? kembali ke Rebu. Ya, ya biasa. Itu kan kadang hal yang efektif dikalahkan dengan yang tadi itu. Ada sesuatu yang tidak efektif yang lain gitu kan. Yang ditinggal istrinya ke Jogja lah, yang apalah lah. Minggu depan kita efektifkan lagi hari Rabu malam. Oke? Betul. Siap. Oke, teman-teman. Karena Pertemuan keempat Januari, Bos. Pertemuan keempat Januari ya, akhir tahun cuti saya. loh, kok Liburan. wes? Ya apa sih? Aku kan Bos. Oke, pokoknya tergantung nanti kondisinya Mas Ausia. Pokoknya tergantung EO ya. Kamu ngikuti aja. Eh, Fauzi itu tidak mungkin membantah Muiz karena Fauzi itu di dalam lingkaran yang Bolot, bisa dikendalikan oleh Muiz, lingkaran kermi, pengaruh. kermi, kermi, kermi. Fauzi itu bukan ada di lingkaran perhatiannya Muiz, tapi di lingkaran pengaruh. Muiz ngomong apa wae, Fauzi yo ngono. Ate bantah kowe, gak iso, gak iso. Abdi iki gak mlebu iki yo, gak mlebu forum wis pasti gak lulus PPK, Pak. Ya, ternyata blogger paling gian ini. Eh, Oke, begitu saja. Koordinator Duta Damai Jawa Timur salah sih. Mari kau ngomong, mari kau ngomong ngono Bil, terus pas ngopi karo aku. Wah, cuk Billy rek ngomong ngono rek, udah tiga enak ya aku iki. Wis waya ganti, wis aku wis tak nyap ngomong. Lo, aku ngomong ngono iku goro-goro arek-arek akeh sing takon nang aku. Mas, iku koordinatornya kok sik Mas Abdik yo. Lo takon nang aku wis gak nang Malang. Langsung tahun ngarep ganti wae aku wis. Iya, Lo, Bos. kudune nggak tahun ngarep yo kayak tahun wingi ta. Wong-wong wis ganti ping 3, Pak. Niru Jawa Barat deh. Oke ya. Kita lanjut minggu depan Rabu di malam yang sama ya teman-teman, jangan lupa. Oke, itu aja, saya nggak bisa cekot dulu. Take out. Apa yang kamu syukuri pada malam hari ini? Ya, oke. Pada hari ini, sehari ini. Ya, Apa yang kamu syukuri sehari ini? ya, Saya menjadi tahu akan arti dari proaktif lah. oh, iya. Ternyata saya kan sudah proaktif. Ternyata berat. Ya, Berat. oke. Lebih banyak reaksi. Jadi Saya nggak boleh ya, aktif lah ya. ya, yang saya syukuri itu ya itu tadi apa namanya, bisa dengar celoteh-celotehnya Billy yang yang masih sama saja, kayak kurang Kacau. efektif. Sehingga saya bersyukur Billy bisa gabung di forum-forum seperti ini. Ayo Billy, Apa? yang kamu syukuri Bill. Yang kamu syukuri malam hari ini, Phil? Yang aku syukuri dari materi ini itu loh soal bagaimana kita menurunkan ego, tidak reaktif, mengelola emosi. Oke. Oke. Jadi, Yang kusyukuri hari ini bisa gabung meskipun telat. oke. Ya, Untung berita nggak baru telat Bobo. 2 bulan ya, Ci. Oh, kau wong iku. Iya, benar. Yuk kembali ke Mas Karena Baru. Dan yang saya syukuri hari ini adalah akhirnya bisa kembali mengkaji Seven Habit yang setelah tertunda 1 hari karena terjadi keadaan urgent dan important di hari Rabu. Iya, yang kurang stabil ya di Iya, rumah tangga. begitu. Oke, kita cepret dulu. Cepretnya lo gue HP. Gue maca pengen nyudono lek kowe iPhone apa piye, gue gak screenshot Iya, ae. nggak efektif Ru. Menyombongkan diri. Pengusaha kan kudu sombong Aru. Oke. Ya, wes. Apel kabeh we. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan.
Siap, Oh siap. iki. Matikan dulu rekote lo. Yo, yo, yo.